Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Baik, kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai transaksi barang keluar yang masih sampai preview cetak faktur ya. Yang mana itu masih error. Jadi kemarin sebelum ini kita sudah membuat multi level login. Jadi teman-teman jika belum nonton silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Jadi untuk transaksi barang keluar masih tergantung masih kegantung sampai di sini ya. Jadi ketika kita input data barang ya, kalau misalkan kita save, oke, cetak faktur masih sampai di sini. Nah ya, jadi ini kalau kita lihat URL-nya mengarah ke function cetak faktur yang membawa parameter nomor faktur. Jadi silakan kita langsung saja ya para mahasiswa sekalian dan teman-teman semua khususnya. Jadi silakan buka codingan kita, dijalankan terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian silakan buka controller barang keluar. Ya, di sini kita akan tambahkan sebuah function public function cetak faktur. Kemudian kita tambahkan parameter. Karena kita membawa parameter faktur ya, kita misalkan parameternya kita berikan inisial variabel faktur. Kemudian saya akan membuat 3 variabel untuk memanggil kelas ya, model barang keluar. Jadi saya samain aja ya, kita panggil kelas model barang keluar sudah kita buat sebelumnya. Kemudian model detail barang keluar, model detail saja kita buat ya, biar tidak kepanjangan. Selanjutnya kita buat model pelanggan untuk menampilkan data pelanggan jika ada di dalam fakturnya atau struknya gitu ya. Oke, kita akan cek dulu, mana tahu ada yang coba-coba URL-nya. Maka dari itu kita akan buat cek data. Artinya kita akan panggil sebuah method find yang ada pada model barang keluar ya, select bintang from barang keluar where faktur berdasarkan parameter. Jika cek datanya tidak kosong maka lanjutkan, jika tidak maka kita bisa arahkan ke tabel return redirect, kemudian tambahkan to set URL, kita arahkan ke barang keluar, langsung saja ke input gitu ya. Kalau kita lihat di sini, oke, ke input sudah. Kemudian kita akan buat variabel data yang tipenya array, membawa nilai-nilai ke dalam view nantinya, view faktur tersebut. Jadi saya buat faktur di sini, ambil nilainya, kemudian saya akan ambil tanggal, saya akan panggil nantinya saya membawa key tanggal, ambil dari cek data ini yang sudah menampung data dari tabel barang keluar. Jadi sini tinggal faktur ya. Kemudian satu lagi kita akan membuat data pelanggan di sini, data pelanggan. Kita cek dulu dari model pelanggan, kita buat find berdasarkan yang ada pada dari data barang keluar ya. Kalau kita lihat di data barang keluar kan ada menampung ID PEL ya. Nah gitu. Jadi kita buat cek data. Semoga teman-teman paham ya. Jadi artinya select bintang from pelanggan where
valid ya, file ID gitu, file ID nilainya, value-nya itu diambil dari variable check data yang sudah kita query-kan berdasarkan faktur. Nah gitu ya. Ini field dari barang keluar. Ya, bukan dari pelanggan. Jadi bukan dari tabel pelanggan. Kemudian kita akan cek. Jadi kan kadang data pelanggan itu kan kosong, ya. Walaupun dia nggak ada nggak ada relasi. Jadi kan sebenarnya dia berrelasi tapi tidak kita relasikan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan datanya ada, ya kita panggil datanya dari tabel pelanggan. Jadi kita akan cek seperti ini. Saya akan menggunakan operator ternary. Jadi saya buat variabel nama pelanggan. Ya, jika data pelanggan tidak kosong, nah gitu ya, maka saya panggil data pelanggan fieldnya file nama. Jika tidak, titik 2, maka kita buat strip nantinya. Nah gitu ya. Artinya jika data pelanggan yang kita query-kan itu ada, maka kita akan ambil nilai field file nama, kita tampung dalam variabel nama pelanggan. Jika tidak, kita buat strip. Oke, selanjutnya kita buat di sini nama pelanggan. Oke, ini aja dulu, kita coba ya. Kemudian jangan lupa buat return view barang keluar cetak faktur. Jadi kita akan membuat sebuah view baru namanya cetak faktur pada folder barang keluar. Oke, silakan masuk ke view. Kemudian kita cari barang keluar. Kita klik kanan, new file, cetak faktur.php. Oke, kita akan menggunakan HTML biasa. Kalau di Visual Studio Code, ketik saja tanda seru. Kalau kalian sudah menginstal snippet, ekstensi gitu ya, nah, maka akan muncul seperti ini. Dokumennya kita akan berubah jadi cetak struk barang keluar misalkan ya. Ibaratkan seperti struk biasa yang pernah kita lihat. Kemudian saya akan membuat tabel di sini. Kita akan menggunakan tabel biasa. Jadi bordernya 0. Saya buat style di sini. Text align-nya saya buat center. Nah, gitu ya. Kemudian, oh ya, satu lagi, tambahkan width. Kita buat TR di sini. Kemudian saya akan buat TD. Ya, kemudian saya buat A2. Kita misalkan buat toko nominal di. Nah, gitu ya. Saya buat seperti ini dulu. Jangan lupa disimpan ini. Kemudian kita lihat previewnya. Kita refresh. Nah, oke ya, sudah muncul kayak gini. Nah, kemudian kita kembali ke view cetak faktur. Kita buat dulu jadi H3. Kemudian di sini kita tambahkan misalkan alamat gitu ya. Jalan Padang misalkan. Telepon. Nah, gitu. Kalau misalkan tambahin H5 boleh juga di sini. Oke, sudah. Kita refresh. Oke, ini kan kalau terlalu jauh di sini, teman-teman, di bagian H3 bisa kita tambahkan style. Kita buat height. Kita buat aja 2 pixel. Nah, gitu ya. Kemudian cara yang sama. Ini kita copy untuk H5. Jangan lupa space. Oke, kemudian kita kasih horizontal HR seperti ini. Di bagian tag horizontal ini kita tambahkan style. Kita kasih bordernya non, kemudian border top. Kita buat ukuran 1 pixel, kemudian kita kasih solid, kemudian kita kasih warna hitam. Hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya. Sudah. Kemudian di bawahnya kita akan panggil faktur, tanggal, dan nama pelanggan.
Oke, kemudian kita buat tr di sini, td, sudah. Kemudian saya akan buat seperti ini, faktur. Kemudian td kedua saya buat kayak gini, eho faktur. Jangan lupa ini td-nya 1, ini td-nya 2. Berarti di sini kita tambahin call span. Oke ya. Dan seperti ini. Oh, maaf. Fakturnya belum ada. Kita lihat di sini. Oh ya, variabel datanya belum kita bawa. Tambahin di sini variabel data. Kita refresh lagi. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita geser ke kiri. Di bagian tr bisa kita tambahkan style. Text align left. Ini sama. Kemudian kita jalankan lagi seperti ini gitu ya. Kemudian kita bisa tambahin tr lagi. Kita buat tanggal atau tgl aja. Kalau kita pengen tanggal formanya itu dmy kayak gini, lalu kita tambahkan metode strTime to time, kemudian baru variabel tanggal. Oke ya, dan seperti ini. Sudah. Kemudian tambahin lagi tr di sini. Ini bagusnya jangan dmy ya, kayak gini aja. Nah, oke. Kemudian kita buat nama pelanggan, lalu saja. Kemudian kita buat nama pelanggan. Oke. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan nggak ada, nilainya strip. Oke, paham ya? Kemudian di bagian bawahnya kita buat HR lagi, jadi tr. Td kita buat call span 2. HR-nya ini saya copy. Oke, saya refresh, hasil seperti ini. Kemudian saya akan panggil detailnya, ya, seperti layaknya struct ya. Jadi di barang keluar, kembali ke barang keluar, kita akan panggil detail barang keluar. Jadi kita buka dulu ya, model detail barang keluar. Oke, sebelumnya kalau misalkan ada kesalahan nih, kayaknya ada kesalahan di bagian tampil data temp di sini. Sebenarnya bukan temp barang keluar ya, tapi detail barang keluar. Jadi kita rubah dulu detail barang keluar. Oke, kemudian sebenarnya kalau kita pengen nambahin satuan, tambahin lagi ya, tambahin join di sini, enter ya, join satuan, sambil dari date statif. Oke, nah, gunanya apa? Karena nanti di stok itu saya pengen nampilin satuan. Nah, gitu ya. Jadi kembali ke controller barang keluar. Di barang keluar di sini saya tambahkan di sini ya, detail barang. Kemudian panggil model detail. Kemudian tampil data temp yang kita bawa variabel faktur. Oke, detail barang. Jadi di cetak fakturnya, di bagian tr di sini tambahin tr. Oke, td lagi. Jangan lupa kasih call span 2. Di dalam td saya akan buat tabel lagi. Gitu ya, tabel. Kasih stylenya. Maaf, bukan border ya. Saya kasih width 100%. Kemudian text align. Oke, kemudian saya buat tr di sini. Maaf, bukan tr, tapi saya akan melakukan perulangan data di PHP for each detail barang result array, kemudian row.
kemudian N for 8. Oke, selanjutnya kita buat TR lagi ya, untuk memanggil detail barang. Jadi di TR TD saya buat sini echo string row brg nama. Saya coba simpan. Date static key kita cek dulu di bagian detail barang keluar. Oh maaf, yang ngambil barang keluar ya dari tabel barang sebenarnya ya, brg static ya. Jadi saya kembali ke model barang keluar. Di joinnya satuan. Di sini bukan date static tapi brg ya. Oke, kita back lagi di sini. Sudah. Ini nama barangnya. Kemudian di bawahnya kita buat jumlah yang dibeli, satuannya, kemudian harga jual, kemudian subtotal. Ya. Baik, kita akan coba tambahin di sini. Di bagian cetak faktur berarti ada 3 TD-nya. Kemudian TR di sini saya buat TD. Saya akan panggil sini jumlah item echo ya, berarti saya buat number format gitu ya. Kemudian string row .jml, koma 0, koma di sini koma juga, di sini titik, kemudian titik 2. Nah kayak gini ya, untuk memanggil satuan string row saat nama. Oke, kalau kita cek di sini muncul ya. Kemudian tambahin lagi untuk jumlah. Jadi saya buat TD lagi di sini. Saya copy aja ya. Kemudian ini saya hapus sampai titik di sini. Kemudian date jumlahnya saya ganti dengan date harga jual. Gitu ya. Kemudian TD-nya diganti dengan date sub total ya. Kalau kita refresh, ini masih kacau karena apa? Di sini TD-nya 1, di sini DT-nya 3. Berarti kita tambahin call span 3 di sini. Oke, jalankan, sudah. Oh ya, kita bisa untuk harga ini tambahin style di sini. Text align right. Ini kita copy. Satu lagi saya pengen di bagian tabel untuk nampilin detail data. Kita tambahin font apa ya? Font size ya. Saya buat aja 10 pt. Oke, supaya dia kecil. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan datanya banyak, maka muncul seperti ini. Ya, akan berurutan ke bawah. Selanjutnya, kita akan buat total. Jadi, saya akan membuat jumlah item. Jadi, saya buat variabel dulu ya. Total item 0. Kemudian, jumlah item 0. Kemudian, total harga 0. Oke, total item itu kita akan mentotalkan semua item ya. Misalkan itemnya ada 5, cuman di masing-masing item itu dia beli beberapa quantity yang misalkan 2 gitu ya, jadi 10. Jadi total jumlah itemnya 5 tapi total itemnya 10. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi saya akan membuat total item di sini. Oke, total itemnya saya akan buat sama dengan saya ambil dari row .jml. Kalau jumlah item saya ambil dari nilai jumlah datanya. Kemudian kalau total harga ambil dari subtotal. Oke, sudah ya. Jadi kita tampung nilai di sini. TR
td, jangan lupa kasih call span 3, kemudian saya buat hr, gitu. Kemudian saya akan ganti dengan garis putus-putus dotted tulisannya. Kalau misalkan hasilnya seperti ini ya, nah gitu, atau bagusnya dash ya, dashed. Nah sudah. Oh ya, satu lagi ini ganti juga ya, bagusnya kita di bagian hr di sini. Oke, kemudian di bawahnya lagi saya buat tr, td, call span-nya 3. Oke, kemudian akan buat jumlah item, ambil number format ya, jumlah item, kemudian ya, jadi jumlah item di sini kayak gini. Jumlah item 1, kalau total itemnya gimana? Berarti 2 ya, karena ada 2 pieces yang dibelinya. Berarti saya kasih titik di sini, saya buat kutip 1 2 kali, kemudian kurung kurawal, kurung biasa 2 kali, kemudian di sini saya kasih kutip 2 kali, maaf, di sini saya kasih titik 2 kali. Nah kayak ini ya, kemudian baru saya copy ini, atau buat dari awal boleh juga ya, saya buat number format, maaf, number format kayak gini, kemudian total item seperti biasa 0 titik. Oke. Sip. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Nah ya gitu ya, kalau kasih space boleh ya, kasih space di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat garis satu lagi yang dash kayak gini untuk membuat total harga gitu ya. Jadi kita buat seperti ini ya, saya copy lagi di sini, saya buat td. Jadi td nya saya kosongin, kalau di sini saya buat total titik 2, kemudian saya simpan dulu, kemudian number format saya buat di sini seperti biasa. Ini saya copy aja ya supaya nggak lama. Oke, kemudian saya buat total harga. Oke, kemudian di bawahnya saya akan membuat jumlah uang. Bawah ini saya buat jumlah uang, kemudian sisa uang. Jadi saya copy di sini. Nah, oke ya. Jadi kalau misalkan saya simpan hasilnya seperti ini ya. Oke, sudah. Untuk yang jumlah uang berarti kita kembali ke controller barang keluar. Kita akan memanggil jumlah uang dari tabel cek data ini ya, yang sudah menampung query dari barang keluar. Jadi di sini saya buat jumlah uang. Yuknya jumlah uang ya. Kemudian sisa uang. Oke, kembali ke cetak faktur. Di sini saya buat jumlah uang. Oke, kemudian sisa di sini. Sudah. Kemudian jangan lupa di bagian TR-nya saya pengen buat sisi yang sebelah kanan ya, lainnya ke sebelah kanan ya, style right. Oke, saya copy ini data di sini, kemudian di sini juga. Oke, sudah.
ya kesusun rapi ya. Kemudian kita buat garis lagi, saya copy lagi di sini. Sudah, kemudian saya buat lagi kayak gini. Saya buat tulisannya terima kasih atas kunjungan Anda. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah. Kemudian baru kita tambahin untuk yang print previewnya. Kita buat download di sini, window print. Oke, jadi bisa dicetak menggunakan printer thermal. Jadi kalau misalkan udah otomatis ya, nanti bisa kita langsung print. Kalau misalkan direct print ya tanpa preview, kita bisa memanfaatkan sebuah library yang namanya ISC Post Mic 42. Jadi kalian juga bisa lihat ya di video saya playlist tutorial Post CI4, itu lihat aja di direct print. Kalau misalkan kalian punya printer thermal ya, bisa dicobakan, bisa dipraktekkan langsung. Baik, kita sudah membuat cetak faktur. Selanjutnya kita akan coba membuat tampil data untuk barang keluar. Untuk tampil datanya kita tidak seperti ini kan manual ya, memanfaatkan pagination, tapi kita akan coba menampilkan datanya menggunakan data tabel server side. Bagaimana caranya? Baik, silahkan ikuti langkah-langkah berikut. Buka file controller barang keluar yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah buat function data di sini ya. Ini dia. Di mengarah ke file view data. Jadi silahkan buka file view data. Ini bagian section isinya masih kosong. Kita akan tambahkan tabel ya menggunakan data tabel server side. Contohnya seperti kayak kita di bagian menampilkan data pelanggan ya. Ketika melakukan pencarian seperti ini, kita akan tiru aja coding dari yang di sini. Oh, maaf, di sini kalau misalkan para mahasiswa sekalian, teman-teman semua, dari pelanggannya error seperti ini, silakan buka file filters, cari aja Ctrl P, filters, ini ya. Kemudian dia error itu artinya controller pelanggan belum kita kasih hak akses kepada hak akses admin dan juga kasir ya. Jadi silakan tambahkan di sini koma, kemudian pelanggan, garis miring, tanda bintang. Ya, cara yang sama juga di sini. Pelanggan, tanda bintang. Oke, sudah. Jadi kita coba lagi refresh, klik cari. Ya, sudah muncul. Kemudian kita akan coba membuat tampil data untuk barang keluar gunakan data tabel server side seperti yang ini. Baik, caranya adalah silakan buka view data yang tadi. Kita akan tiru coding yang dari cari data pelanggan. Ya, silakan buka yang ini file kita cari file folder pelanggan di sini, buka modal data. Ya. Kemudian kita akan copy pemanggilan file-file CSS dan JavaScript dari data tabelnya, kita copy saja. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita copy yang ini, tabel. Oke. Sudah. Kemudian kita rubah di bagian ID-nya. Atribut ID kita buat di sini data barang keluar contohnya. Kemudian yang di kelas kita hapus saja. Ini gunanya nanti ketika di jQuery yang kita panggil adalah atribut ID-nya. Kemudian di model data function ini kita copy. Kemudian tambahkan script di sini di bawah penutup tag tabel. Script kita pastikan yang tadi. Nama functionnya kita ganti dengan list data barang keluar.
Kemudian di bagian sini karena atributnya itu atribut ID, maka selektornya kita ganti dengan tanda crash. Ini kita ganti berubah jadi data barang keluar. Jadi sesuaikan dengan yang ini ya. Kemudian ini sama, bedanya untuk URL kita ganti ini controllernya barang keluar. Function yang kita buat nantinya list data. Kemudian kita masih di view data, kolomnya kita ganti sesuaikan dengan yang kita buat, faktur yang ingin kita tampilkan, kemudian tanggal faktur atau tanggal aja ya. Kemudian kita bisa buat nama pelanggan. Oke, kemudian kita pengen nampilkan total harga. Kemudian di sini kita buat jadi ada 6 kolom. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini artinya kolom yang mana sih yang kita nonaktifkan bagian orderable-nya ya. Orderable itu yang seperti ini ya. Kalian belum tahu ya ini orderable-nya. Jadi kan ini nonaktif ya. Karena ini kolom tabel dimulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita ambil indeks 0 dan 5. 5 itu yang tombol aksi gitu ya. Kolom aksi. Selanjutnya, kita buat function list data ini di controller barang keluar. Nah, untuk membuat function ini terserah saja. Saya buatnya yang paling bagian paling bawah saja ya. Function list data. Kemudian untuk list data ini kita akan tiru dari controller pelanggan. Silahkan buka controller pelanggan. Kemudian cari aja nih function list data yang sudah kita buat sebelumnya. Kita copy yang ini isi dalamnya. Kemudian kita pastikan. Oke, masih di function list data. Untuk modelnya kita akan membuat nama model nantinya model data. Ini kita buat camel case saja. Barang keluar. Ya. Berarti kita akan membuat sebuah model baru, model data barang keluar. Jadi silakan buka bagian yang di sini explorernya, kemudian kita buat file model baru, new file, atau menggunakan PHP Spark boleh juga. Ini saya buat model data barang keluar. Hati-hati nama filenya jangan sampai salah. Oh, ini sudah ada ya. Jadi karena sudah ada saya hapus dulu ya. Oke, saya buat baru lagi karena tadi sudah ada model data barang keluar. Kemudian kita akan buka file model data pelanggan. Kita akan tiru codingnya. Nih model data pelanggan, kita Ctrl A, Ctrl C. Ini kita tutup saja, kemudian kita Ctrl V di sini kita pastikan. Oke, kemudian nama kelas kita ganti dengan nama file, sesuaikan nama filenya. Model data barang keluar. Protected tabelnya kita ganti dengan nama tabel. Kemudian nama kolom yang diaktifkan orderable-nya. Ini indeks 0 ya, indeks pertama itu disesuaikan dengan kolomnya. Itu kolom indeks pertama itu faktur gitu ya. Ini panggil dengan menggunakan field. Ini fieldnya, kemudian ini field juga tinggal faktur. Kemudian field nama pelanggan, kemudian field total harga ya. Total harga. Kemudian ini aksi kita buat 0. Disesuaikan dengan jumlah kolomnya ya. Kemudian kolom apa yang kita aktifkan untuk pencarian ya, kita bisa melakukan pencarian berdasarkan faktur, tanggal faktur atau file nama, anggap saja seperti itu. Kemudian data yang akan kita tampilkan itu ketika data ditampilkan pertama kali itu berdasarkan apa kita sortir ya. Bisa kita buat sortirnya berdasarkan faktur ascending ya, urutan dari kecil ke besar. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita scroll lagi karena
barang keluar ini, dia ketika kita menampilkan data, yaitu datanya berelasi dengan tabel pelanggan, ini agak sedikit berbeda. Kalau ini kan hanya menggunakan satu tabel saja, ya, hanya menampilkan satu tabel saja. Kalau misalkan berelasi, ini kita pindahkan perintah ini yang ada di dalam function construct. Kita pastikan di dalam private function di sini. Oke, kemudian tambahkan join, ya, join seperti biasa, join dengan tabel pelanggan. Kemudian field apa yang berelasi, ID file sama dengan file ID. Kemudian left. Nah, ya, kenapa left? Ini sama juga artinya left join, ya. Jadi sebelumnya kita ketika mendesain tabel di barang keluar itu, sebenarnya kan ketika transaksi kan barang keluarnya boleh kosong atau boleh kosong, boleh diisi gitu ya. Artinya mana tahu ada pelanggannya umum atau pelanggannya yang sudah tetap. Kalau misalkan kosong berarti kan ID file-nya 0. Kalau kita join saja, maka data yang ditampilkan itu data yang khusus berelasi saja. Jadi misalkan datanya, anggap saja data barang keluar ini 10, kemudian cuman ada 3 data yang ID file-nya terisi gitu, maka ketika kita tampilkan datanya, ketika menggunakan join, maka data yang tampil hanya 3 saja, ya. Jadi kita akan menggunakan left join supaya data yang ditampilkan itu sesuai dengan jumlah data yang ada pada tabel barang keluar. Baik itu dia datanya itu berelasi, maaf kalau data itu kosong atau tidaknya gitu ya. Saya kira seperti itu. Semoga teman-teman paham gitu ya. Baik, kita kembali ke codingan. Ini kita lihat aja ya. Kita coba deh beberapa transaksi yang pakai pelanggan atau tidak. Oke, ini kita copy di sini. Kemudian kita scroll bawah. Yang ini kita ganti dengan yang ini. Oke, jangan lupa disimpan ya. Kita kembali ke barang keluar. Ke function list data. Sini kita akan berubah sedikit. Untuk tombolnya kita nonaktifkan terlebih dahulu, control slice. Ya, control garis miring. Kemudian ini indeks pertama, indeks 0 itu nomor. Indeks pertama itu faktur ya. Ini field. Kemudian ini field juga, tinggal faktur. Kemudian selanjutnya ini kita copy. Setelah tanggal kita pengen nampilin nama pelanggan ya. Ini field. Kemudian total harga. Nah gitu. Kalau misalkan pengen dalam bentuk angka, kita bisa gunakan format number ya. Ctrl X number. Bawaan PHP number format. Kita pastikan yang tadi. Kemudian kita buat formatnya itu operator desimal itu koma, terus operator thousand-nya itu titik ini. Kemudian untuk tombol kita kasih kutip saja satu, supaya dia terisi ya. Disesuaikan dengan jumlah kolom yang ada. Ini kan ada 6 ya, 6. Oke, kita simpan. Kita coba tampilkan datanya, namun sebelum itu kita kembali ke view data. Ini function list data barang keluarnya. Kita panggil, doc ready, ya di bagian function dokumen ready gitu. Dan panggil list data barang keluar. Oke, coba kita jalankan. Sudah, datanya tampil. Ya, jadi kalau misalkan ini kan ada pelanggan nih ya. Jadi kalau misalkan saya buat transaksi lagi, contoh saja gitu ya. Wah, simpan. Oke, saya selesaikan transaksinya. Faktur. Oke, kita tutup. Sudah, kemudian kalau kita tampilkan datanya, ya, datanya tampil nih, walaupun pelanggannya kosong. Jadi kalau misalkan kalian kembali ke model,
nggak pakai left gitu ya. Saya coba hapus leftnya deh ya. Sama deh, saya hilangkan. Coba lihat, maka yang tampil data adalah data yang berrelasi saja. Itulah ya, itu gunanya left. Baik, semoga teman-teman paham ya. Jadi tambahkan left di sini. Oke, sudah. Ini datanya sudah tampil. Kemudian kalau kalian pengen nampilkan datanya pakai ada sort filternya berdasarkan tanggal berapa gitu ya. Sekian maka data tampil data transaksi barang keluarnya tampil di sini menggunakan Ajax jQuery digabungkan dengan data table server side. Nah, bagaimana caranya? Jadi gini. Jadi kembali ke view data. Kemudian kita akan tambahkan di atas tabel sini. Kita buat div titik row dengan kelas row. Kemudian div call strip lg strip 12 ya. Kemudian otomatis ya. Jangan lupa ini nggak boleh spasi ya, tapi strip. Memang dari bootstrapnya. Kemudian kita buat div class call. Maaf, ini nggak usah aja ya. Ini kita hapus saja divnya. Nah, jadinya seperti ini ya. Ya, oke. Kemudian saya akan buat label filter data. Oke, kemudian ini saya copy. Kemudian saya buat input date tanggal awal. Untuk value-nya kita gunakan PHP untuk menampilkan data tanggal sekarang. Dia besar MD, M-nya kecil ya. Oke gini. Kemudian tambahkan atribut kelas lagi form control. Oke, kita coba deh. Ya seperti ini ya. Ya. Kemudian tambahkan lagi untuk input tanggalnya. Cuman name-nya kita ganti dengan tanggal akhir gitu ya. Ini L bukan K. Oke, sudah. Kemudian tambahkan lagi div call. Kemudian saya buat tombol di sini. Button kelas btn kita buat blok supaya dia panjang. Kemudian kita buat atribut ID tombol tampil misalkan. Ya, kemudian tampilkan. Saya refresh di sini. Nah, gitu ya, tampil datanya. Jadi kalau pengen filter data, jadi kalau misalkan belum diapa-apain gitu ya. Kalau datanya kosong atau maaf, kalau misalkan datanya kosong seperti ini, jadi kita nggak perlu pakai value ya, karena dia akan mengambil isi datanya. Jadi kalau misalkan kalau datanya kosong maka data yang ditampilkan adalah semuanya. Kalau misalkan kita filter maka data yang ditampilkan sesuai dengan tanggal filternya. Baik, caranya gimana? Di sini kalian tambahkan dulu deh, tambah BR ya. Nah, gitu ya. Kita buka ini, datanya kembali. Kita akan tambahkan key di sini. Namanya data. Kalau misalkan ada data yang mau dikirimkan. Parameternya kita buat tanggal awal. Nilainya dari atribut tanggal awal value. Dan cara yang sama
Cuman di sini kita ubah jadi parameter tanggal akhir. Di sini inputan atribut ID tanggal akhir. Oke, sudah. Kemudian kembali ke controller barang keluar. Di sini kita panggil nih tanggal awal, kita masukkan dalam variable string this request get post dan tanggal awal. Cara yang sama untuk yang variabel tanggal akhir. Kemudian dua variabel ini akan kita kirimkan ke function, yaitu di get data table dan conall dan conFiltered. Jadi kita buat di sini parameter pertama, parameter kedua tanggal akhir. Kita copy ini, kita pastekan. Oke, sudah. Kemudian kita rubah juga yang untuk di model data barang keluar. Ya. Kita mulai dari atas. Di sini kita buat seperti ini. Nah, di sini kita akan buat logika jika tanggal awal itu sama dengan kosong dan ya, kita buat logika operator dan n gitu ya. Jika tanggal akhirnya juga kosong, maka kita tampilkan data seluruhnya. Kemudian jika tidak, kita tambahkan where di sini. Where ya, ibaratkan pakai between ya. Jadi where tanggal faktur besar sama tanggal awal, kita copy ini. Di sini kecil sama. Ini kemudian tanggal akhir. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kita tampilkan datanya menggunakan kondisi between ya. Kalau between query buildernya seperti ini. Besar sama, kecil sama. Oke, kemudian yang ini kita copy untuk yang di bagian sini. Ya. Namun string this dt ini kita ganti dengan variabel ini. Kita copy, kemudian ini kita hapus. Yang string this dt ini kita ganti dengan variabel tbl storage. Oke, sudah. Ini kita lihat tgl awalnya dan akhir ini masih error karena nggak ada parameter yang di sini. Jadi kita buat tanggal awal, tanggal akhir. Dan kita copy ini. Kemudian cara yang sama, kita lihat nih masih merah. Tambahkan di sini, tambahkan juga di sini. Oke ya. Kalau misalkan get post yang merah itu biasa karena ada itu merahnya bawaan dari Visual Studio Code-nya. Ini kita copy juga yang tadi, itu juga yang di sini. Kemudian kita scroll ke atas lagi. Oke, nggak ada lagi ya. Nggak ada yang error di bagian function-nya. Oke, kita coba jalankan. Kita reverse data di sini. Kita coba tampilkan tanggal 13. Kemudian udah ya. Ini belum berfungsi tombolnya, berarti kembali ke view data. Tombol tampilnya atribut ID, berarti di sini kita tambahkan GQ click. Selektornya itu crash. Tombol tampil ketika diklik, maka panggil ini. Ini kita reverse lagi, tampilkan datanya. Oke, sudah. Datanya sudah
sudah tampil berdasarkan sortirnya. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita akan tambahkan tombol di sini untuk cetak faktur. Mana tahu ada kasus seperti ini ya, pelanggan pengen cetak faktur lagi, boleh dicetakin nggak gitu ya, atau cetak stroke-nya. Jadi kita cukup tambahin tombol di bagian function list data tadi. Ini yang kita matikan tadi, kita aktifkan saja ya. Kita akan rubah sedikit. Tombol pilih kita ganti dengan tombol cetak misalkan. Kemudian on click di sini cetak, pilihnya. Ini bukan file ID tapi faktur. Oke. Kemudian untuk parameter kedua ini kita hapus saja. Untuk tulisan pilih ini kita ganti dengan i class. Nah gitu ya, pakai icon ya. FA print. Kemudian kita juga buat hapus ya. Enter, betul, hapus sudah. Kemudian file ID kita ganti dengan faktur. Kemudian parameter kedua kita hapus saja. Untuk hapus ini kita ganti dengan icon. Oke. Kemudian FA trash ALT. Kemudian di bagian row yang kosong ini kita nanti tambahkan tombol cetak. Kemudian kita kasih space di sini. Tombol hapus. Tombol hapus. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Jadi kita coba buat aksinya di sini. Review data, kita tambahkan function. Ini terserah, mau di atas boleh, mau di bawah boleh juga. Kita buat function cetak. Kemudian ada parameter faktur namanya. Ini terserah aja nama parameternya. Kemudian kita buat window location tarif sama dengan buat nih barang keluar. Ada function sudah kita buat cetak faktur. Kemudian jangan lupa garis miring, tambahkan juga di luar sini plus faktur. Kenapa plus? Itu artinya kita akan memisahkan karakter string dengan variabel gitu ya. Kalau di JavaScript menggunakan tanda tambah. Kalau di PHP tanda titik gitu ya. Refresh lagi. Kita klik di sini. Nah, muncul seperti ini. Oke, kalau pengen pop up gitu, window baru ya, seperti stroke itu, kita bisa tiru codingannya dari model pembayaran yang ada di function di view barang keluar. Ini dia. Ini kita copy saja. Kemudian kita pastekan ke sini. Nah, gitu. Sama ya. Kita refresh di sini, kita klik. Maaf, ini bukan respon ya. Tapi barang keluar, garis miring cetak faktur, garis miring, kemudian di sini tambahkan faktur. Refresh, klik lagi, sudah, ini dia. Ya, sudah muncul. Baik, setelah selanjutnya kita akan buat hapus transaksi, yang mana menghapus transaksi yang ada pada tabel barang keluar. Setelah itu kita buat triggernya juga. Oke, untuk hapus caranya sama sih ya. Tambahin juga nih function hapus, parameternya faktur. Untuk notifnya kita akan gunakan Swift Alert. Cari aja Swift Alert 2. Kita buka yang di sini. Kita cari yang confirm. Nah, ini dia. Kita copy saja yang di bagian confirm button. Ini dia.
Kemudian kita pastikan ke sini. Title-nya kita ganti dengan hapus transaksi. Teksnya kita buat ya terserah aja, yakin dihapus gitu. Ini kita buat ya hapus. Jika diklik OK, maka gunakan Ajax. Type-nya post, maaf pakai T ya. URL-nya kita arahkan ke kontrol barang keluar. Ini hapus transaksi. Datanya yaitu dari, nanti kita bawa lagi parameter faktur. JSON. Untuk errornya, ya errornya bisa di copy saja dari yang sebelumnya ya. Ini saya sengaja nggak buat. Anda boleh copy saja yang sebelumnya, boleh contoh yang ada di form input di sini. Ini kita copy. Oke, jangan lupa koma di sini. Selanjutnya kita akan buat function hapus transaksi di controller barang keluar. Barang keluar ya. Boleh buat seperti ini jika ada request Ajax, maka lanjutkan. Kemudian buat variable untuk menampung parameter post. Oke, pertama kita buat parameter variable lagi untuk menampung model kelas detail barang keluar ya. New model detail barang keluar. Maaf, ini bukan barang masuk ya. Buat lagi yang ini, new model barang keluar. Ya, kita akan hapus dulu yang detail. Caranya adalah saya buat keterangan dulu ya, hapus detail. Arti saya akan buat seperti ini, hapus detail, kemudian model detail, hapus data detail. Kita bawa parameter faktur. Ya, kemudian ini kita copy. Kita akan membuat function di model detail barang keluar. Kita coba cari Ctrl P, model detail barang keluar. Nah, di sini kita buat function. Kita pastikan yang tadi supaya tidak salah tulisannya. Kita buat seperti ini, return string this table ya. Kemudian detail barang keluar. Kita lakukan delete. Nah, sebelumnya kita akan mendelete. Ini nggak jadi ya. Kita hapus lagi, tambahkan perintahnya ini. Kemudian kita buat date faktur. Oke. Kita coba. Kita coba aja ya. Kita kembali ke barang keluar. Kita coba aja dulu. Kita buat JSON di sini. Jadi kita bawa key sukses. Kita buat tulisannya transaksi berhasil dihapus, kira-kira seperti itu. Kemudian kita encode. Kita kembali ke view data. Ini kita buat if response sukses. Ya, sukses yang di sini, yang ini ya. Kemudian kita reload list data barang keluar. Oh ya, sebelumnya kita balik lagi ke kontrol barang keluar ya. Ini variabelnya nggak usah. Nggak jadi. Kita hapus saja. Oke, kita coba.
jalankan kembali, refresh dulu ya. Kita sambil kita cek sembari cek tabel detail. Oke, kita hapus dulu misalkan yang ini. Sudah, kita cek lagi deh. Berkurang nggak datanya? Oh, ternyata datanya nggak kehapus. Baik. Permasalahannya di sini sebenarnya kalau kita menggunakan modeling data itu memang kita kembali ya, model detail barang keluar itu bermasalah dengan query builder dari delete-nya. Ini memang agak bermasalah. Jadi ini kita hapus lagi ya sebagai pembelajaran saja. Jadi di modeling data itu dia ada method delete. Yang mana method delete ini secara otomatis dia akan menghapus berdasarkan primary yang ada di sini. Namun kita pengen menghapus berdasarkan faktur gitu ya. Jadi ini nggak bisa dipakai. Kita akan coba cara yang lain, kembali ke kontrol barang keluar. Kita akan menggunakan cara yang seperti ini. Jadi model detailnya kita hapus saja. Hapus detail di sini kita hapus juga. Ini seperti ini, kita tinggalkan seperti ini. Saya akan buat sebuah variabel db misalkan gitu ya, yang menampung config service. Maaf, namanya di sini bukan apa ya, connect ya, database ya, database, kemudian connect. Kemudian kita akan lakukan seperti ini, db ya, kemudian tabel, kemudian detail barang keluar, lakukan delete. Nah, caranya sama ya, cuman ya perintahnya sama sih, cuman kita akan panggil service dari database ya. Maaf, kita panggil config database-nya secara manual. Tadi kan menggunakan modeling data gitu ya. Get faktur. Kemudian di sini faktur. Ya, kita coba deh. Kita coba refresh lagi. Hapus yang ini. Kita cek database-nya. Terusnya harus berkurang. Oke, udah ya. Berarti berhasil. Selanjutnya, kita akan hapus ini model barang keluar. Sama dengan, maaf, kita panggil method delete langsung boleh. Kemudian faktur. Ya. Ini kenapa langsung pakai model? Karena di model itu, di model barang keluar, di protected primary key-nya sudah kita set berdasarkan faktur gitu ya. Maaf, ini bukan seperti ini. Cukup perintahnya seperti ini. Ya, sudah. Kita jalankan lagi deh. Jalankan lagi, kita hapus. Justru datanya kita hapus. Sudah ya. Kemudian kita hapus lagi yang ini. Oke. Sudah. Jadi datanya tanpa loading ya. Jadi langsung menggunakan Ajax. Kita cek lagi database-nya. Ini datanya masih ada 0912. Barang keluar kita cek lagi ini. Sudah kehapus ya. Berarti ini memang bawaannya ya. Gak apa-apa, berarti datanya sudah kehapus. Baik ya, para mahasiswa sekalian, untuk cetak fakturnya, cetak struknya, dan hapusnya sudah berhasil. Silahkan lanjutkan tugasnya. Untuk editnya insya Allah silahkan ditunggu saja. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.